Sudah. Sudah masuk. Langsung sekian dan terima kasih. Iya, Silakan, habis langsung. semuanya udah diambil Pak Yusuf, jadi bingung saya. Langsung go aja, Pak. Iya, langsung go. Baik, terima kasih para peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para profesor, anggota BKKPI, dan para praktisi. Mungkin langsung aja saya, Pak. Sejalan dengan, oh ya, selamat siang juga khususnya untuk Mas Tony ya, keluarga almarhum Pak Lisminto. Jadi saya 2020 ditunjuk sebagai Ketua Satgas Penggunaan Aspal Karet, Pak. Ya. Hari ini dalam rangka Konvensi Nasional ke-10 Badan Kejuruan Kimia, saya membawakan judul yaitu pengembangan industri aspal modifikasi berbasis karet padat, inovasi mengolah jalan menyambung negeri. Itu kerennya, Pak ya. Jadi kita mulai dengan saya senang nih kata-kata mengquote kata-katanya Pak Lisminto ya. Pemanfaatan sebaik mungkin kekayaan alam ya, di sekitar kita adalah fardu kifayah. Nah, ini dalam rangka ini Mas Tony, meneruskan apa cita-cita almarhum. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar di 2020 tentunya tentang bahwa Kementerian PUPR membeli karet, dan pada membingungkan semua. Kenapa kok PUPR membeli karet? Kenapa enggak Kementerian Pertanian? Jadi memang harapannya untuk tadi bapak-bapak sebelumnya, yaitu tadi Pak guru saya sebenarnya Pak Dadi bersama Pak Yusuf ini, juga panelis juga guru saya juga itu Pak Profesor Yamin. Nah, jadi kita memang penghasil karet terbesar kedua di dunia. Untuk komoditas non-migas, juga karet ini menduduki posisi kedua terbesar. Namun tadi bahwa sebagian besar karet mentah kita itu diekspor. Sehingga yang diserap lokal hanya sekitar 18%. Dengan adanya pandemi COVID 2020 kemarin, harga karet hanya 5.000 sampai 5.500 per kilo, menyebabkan pemerintah mengeluarkan perpres terkait namanya PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Kami diamanatkan untuk membeli karet di 2020. Nah, tadi kalau Pak Dadi sebenarnya udah bicara lah, karet itu ada, saya ini baru belajar juga Pak ya, karet padat dan karet latek. Kalau padat tadi dari mulai bokar, nah disinilah sebenarnya persoalan kita ya, bokar diolah menjadi SIR 20, ternyata karet mentah kita itu inilah yang sebagian besar kita ekspor hampir 80 sekian persen tadi. Nah, tadi Pak Dadi sudah bicara masalah apa produk yang berbasis karet. Tadi sudah disebutkan barang-barang teknik juga kalau tidak salah. Nah, disinilah peluang kita untuk karet padat, yaitu berupa brown crepe, RSS, dan SIR untuk menjadi aditif dari aspal. Kalau yang latek sudah ada, secara industri memang sudah berdiri ya, yaitu aspal latek pravulkanisasi. Nah, inilah kira-kira apa yang kita laksanakan di tahun 2020, Bapak Ibu sekalian, di 2 pulau, Sumatera 9 provinsi, Kalimantan 4 provinsi sebagai daerah penghasil karet. Kami mengalokasikan 120 miliar untuk membeli bokar, Pak, yang bau-bau itu. Terus kita bingung, setelah beli bokar mau diapakan ini barang? Ya ternyata yang paling dekat supaya bisa disimpan, diolahlah menjadi SIR 20.
Setelah saya baca-baca, memang karet ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dari informasi Pak Dadi tadi kan 2,5 apa 2,6 juta pemilik dari kebun karet. Belum lagi industri turunannya, mungkin kuli angkut dan segala macam Bapak Ibu sekalian. Itu sampai 600 sampai 1 juta. Belum lagi Pak, ada mungkin yang kita selama ini setelah saya terjun ke lapangan ada Pak. Lingkungan dan energi. Itu KPK Pak, KPK. Komunitas penyadap karet Pak. Itu perlu juga dipikirkan karena dia hidup dari sini. Nah, itu yang paling setelah saya hitung itu memang betul kalau kita beli bokar ini dampak psikologisnya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi kami punya SIR 20 itu 5.000 ton lebih sekarang. Tersebar di 13 provinsi Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita bicara masalah teknologi aspal karet. Nah, tadi teman-teman guru-guru saya di depan yang sudah membicarakan masalah apa teknologi terkait dengan aspal karet. Kalau untuk latek sudah ada nama latek pravulkanisasi. Aspal karet padat tadi yang sumber SIR 20 katakanlah tadi, selain brown creep dan segala macam, itu ada SCAD yang sudah dikembangkan Pak Lisminto almarhum. Tapi ini memang produksinya hanya bisa di Jawa ya Pak ya, untuk membuat SCAD. Nah, yang di tengah-tengah ini Pak, yang jadi PR kita yaitu teknologi kompon karet yang awalnya dikembangkan dengan namanya master batch ya Pak ya, melakukan pracampur antara aspal dengan karet yang harapannya gampang untuk terjadi apa namanya homogenisasi begitu dicampur. Ternyata ini tidak terjadi juga, sulit ternyata. Nah, kalau hasil dari perbandingan kinerja bahwa memang betul kata narasumber sebelumnya Pak Yusuf bahwa karet tok itu sebenarnya posisinya Pak di tengah-tengah, agak banci juga dia ini antara aspal polimer dengan aspal pen. Ya kita lihat di sini dari sisi mungkin apa penetrasi yang bisa kita lihat titik lembek dan elastis recovery. Nah, itu lebih baik lah. Nah, dari hasil teman-teman ya Pak Profesor Yamin juga terlibat di sana bahwa ya terbukti bahwa ketahanan terhadap retak dan rating untuk aspal karet itu lebih baik dibanding aspal pen, namun lebih rendah dibandingkan aspal modifikasi lainnya. Jadi uji gelar sebenarnya betul kata Pak Yusuf bahwa kita dari 2016 sudah memulai sebenarnya dengan berbagai macam teknologi Pak. Nah ini kita lihat yang nomor 2 saja ini yang berbasis master batch. Teknologi inilah yang nanti akan kita adopsi sebenarnya. Ya, kalau SCAD itu agak berat karena saat ini memang pabriknya di Jawa. Latex sudah bisa, skala industri sudah bisa. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mendengar bahwa PU sudah menggunakan aspal karet. Tapi sampai sekarang masih latex loh Pak, masih latex. Sampai tahun 2021 sepanjang 76,38 kilo kami menggunakan latex. Belum aspal berbasis SIR 20 kita belum digunakan. Nah, produksi latex pekat saat ini ternyata setelah kita lihat-lihat hanya dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Dampaknya ke petani sebenarnya agak kecil. Produksi di level petani sebenarnya 97%-nya karet padat. Nah, inilah makanya kita kembali lagi menggunakan aspal modifikasi karet padat. Jadi kami ya tim Satgas bersama pimpinan itu sudah menyiapkan kira-kira rencana dan strategi apa untuk penyerapan aspal karet atau apa namanya produksi aspal karet ini. Memang kita lihat dari 2021 bahwa kami sudah memperkenalkan seperti kata Pak tadi Yusuf dan Pak Dadi, ada extruder, ada homogenizer,
Docolite mill. Nah, terus juga standar formulasi kompon juga nanti akan kita bahas seperti apa sebenarnya. Nah, sekarang kita bicara ini sebenarnya presentasi pernah kolaborasi juga sama Pak Yusuf. Persoalan kita memang ada dua ya, Bapak Ibu sekalian. Itu formulasi kompon dan metode mencampurnya. Ini saja yang sebenarnya kesulitan. Jadi kita kampanye kemana-mana Pak, supaya bisa pabrik-pabrik TAC ini untuk membuat aspal karet, belum bisa terjadi Pak. Karena saya ke pabrik kompon yang ditanya apa, Bapak mau bikin kompon apa sebenarnya? Ya saya bingung, minta kimianya Pak, biar saya bikin. Nah itulah kira-kira. Nah jadi memang disinilah Pak, ada suara masuk. Nah, disinilah perlu kolaborasi Pak dengan ahli-ahli kimia kita, terutamanya aditif apa yang paling pas dengan komposisi berapa, sehingga nanti menghadapin tadi kata Pak Dadi, lengket, sulit digranulasi, sukar bercampur, itu bisa kita laksanakan. Nah, kami sudah minta sebenarnya di sini, mungkin ada teman-teman TAC minta dukungan teman-teman, malah bersurat kesanggupan untuk memproduksi aspal karet. Sampai sekarang terus terang baru Cilacap yang sudah siap. Yang lain belum Pak, masih menunggu. Yang ditanya bahwa kontinuitas program ini apakah sampai kapan? Yang kedua, paket-paketnya, istilah makanannya itu berapa yang disiapkan. Nah, ini kan antara telur sama ayam. Kita agak kesulitan juga. Saya tanya ke pimpinan, ya TAC-nya udah ada yang siap belum kita mau memaketkan? Ditanya ke pengusaha TAC, paketnya udah ada belum? Jadi bolak-balik begitu terus, Pak. Nah, inilah solusi yang perlu kita pikirkan, yaitu tadi mungkin Pak Dadi, ini hasil dari kolaborasi dengan Pak Dadi juga, bahwa sudah kita temukan permasalahan dan bagaimana solusinya terhadap aspal karet padat kita ini. Sekarang yang paling penting Pak dari kami adalah kesiapan norma, standar dan prosedur manual. Jadi di kita, ya di pemerintah, ya di PU dan Kementerian Dalam Negeri sudah, untuk di level PU sudah ada pedoman tentang dari Pak Menteri, yaitu perancangan dan pelaksanaan campuran beraspal panas. Yang kedua, spesifikasi campuran beraspal panas dengan aspal yang mengandung karet alam. Nah, di tahun 2001 ini sudah ada juga keluar dari Pak Dirjen Bina Marga, yaitu spesifikasi khusus interim tentang bahan aspal yang mengandung karet alam. Namun memang Pak, ya permasalahan kami adalah karena kami ini bukan ahli karet, maka di NSPM atau di SE itu hanya menyebutkan persyaratan kompon yang merupakan sifat-sifat, ya contohnya kadar karbon, kadar kotoran saja. Tapi belum, Pak. Kita itu kan gini, Pak, aspal karet. Nah, karetnya itu untuk apa? Terus dengan diberikan kimia, itu kimia berapa komposisinya, mau memunculkan sifat apa di karet itu terhadap aspal. Nah, ini contohnya, misalnya setelah diskusi sama Pak Dadi lah, Pak ya, beliau, misalnya kadar karet di dalam aspal, penetrasi kaitannya viskositas sama berat jenis, hardness dan kadar karet korelasinya dengan titik lembek, elongation at break, daktilitas. Nah, inilah kan yang perlu dimunculkan di dalam vulkanisat kompon. Sifat-sifat ini yang kita butuhkan. Nah, kimianya apa gitu, Pak? Itu dan berapa komposisinya? Itu salah satu yang perlu di sini
teman-teman ahli kimia untuk membantu. Mohon izin Pak Nopri, waktunya tinggal 5 menit. Wah, 5 menit ya siap. Ini udah tinggal sedikit lagi, Pak. Nah, ini tadi peluang Pak Yusuf sudah bicara, Pak. Ya jangan tidak apple to apple kalau aspal pen dibandingkan dengan aspal karet. Jadi baiknya karena sudah ada manual desain perkerasan kita yang menyatakan, ya katakanlah Pak ya, karet kita selama ini kan 7% katanya. Ya udah kita coba 5% saja. Nah 3% dan selebihnya itu SBS. Kan sudah masuk sebenarnya di kualifikasi aspal modifikasi yang berbasis PG tadi. Sebenarnya sudah bisa. Nah tinggal ini tadi, permasalahan kita, kimianya seperti apa. Nah ini akan kita adopsi di ini Pak, spesifikasi teknis kami. Jadi tidak hanya menyebutkan kadar kotoran, kadar ini, kadar itu, yang menyatakan bahwa benar ini kompon karet, berasal dari karet alam. Jadi yang kami perlukan bahwa sehingga ini menjadi pedoman buat TAC lainnya maupun pabrik kompon. Kalau sudah ada standarnya, ini saya sudah bicara juga sama Kementerian Perindustrian, Pak, yang istilah membina pabrik kompon. Ya tolong dibantu kami sehingga bisa diadopsi di dalam peraturan menteri kah atau SE Pak Menteri atau SKA. Nah sekarang jalurnya seperti apa? Jalur pengadaan mungkin untuk tahap awal kita mulai dari ini dululah, pengadaan aspal karet. Nah, tujuannya mungkin untuk standarisasi formulasi kompon, terus bagaimana blendingnya di TAC skala industri, terus pengujian, produksi, dan penghamparan. Ini kan belum terjadi, Pak ya. Penghamparan kan belum pernah ada. Nah, berikutnya rekomendasi untuk ke depan, ya kita seperti Pak Yusuf mengatakan bahwa sebenarnya solusi hamparan tipis, lebih tipis, sehingga target teman-teman itu di proyek itu akan sama atau lebih murah. Nah, inilah kita masukkan di, katakanlah, paket-paket yang ada di Jawa atau yang terdekat Sumatera dan Kalimantan. Nah, ini sebelum penutup, Pak ya. Nah, saya ini agak berpantun sedikit ini, Pak. Nah, ini kan sebelum penutup saya berpantun sedikit. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya numpang mandi dan gosok gigi. Nah, ada tambahnya, Pak. Kalau industri aspal karet ingin dipandang, para ahli kimia temukan solusi dan berinovasi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.